asing. Pesan hari ini, seperti yang disarankan oleh judulnya, adalah tentang bagaimana hidup di hari-hari terakhir. Saya ingat pernah mendengar cerita bertahun-tahun yang lalu tentang dua penjaga malam di Inggris yang berkumpul untuk berbincang saat pergantian penjaga tengah malam. Sekarang tahukah Anda apa yang dilakukan penjaga malam? Mereka disebut penjaga malam karena mereka berjalan melalui kota dan saat jam besar kota berbunyi, Anda tahu jam 10, jam itu berbunyi 10 kali, Anda tahu 6, 7, 8, 9, 10 dan penjaga malam akan berkata jam 10 dan semuanya baik-baik saja. Dan kemudian mereka akan menunggu 1 jam lagi. Saya pikir itu akan membuat orang sadar, tetapi itulah yang mereka lakukan. Lalu lonceng besar di kota akan berbunyi 11 kali. Bong, 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 bong. Dan setelah 11 lonceng berbunyi, mereka akan berkata, 11 malam dan semuanya baik-baik saja. Dan saat hampir tengah malam, dua pengumum kota berkumpul karena mereka bersiap untuk berganti shift. Satu akan selesai bertugas dan satu akan mulai bertugas. Mereka berbincang sebentar, lalu bersiap untuk lonceng berbunyi tengah malam dan bunyi itu mulai bong-bong. Dan mereka telah menghitungnya bertahun-tahun sebelumnya. Mereka menghitungnya dalam pikiran mereka. Mereka tahu persis kapan angka itu akan mencapai 12. Tetapi kali ini jamnya menunjukkan 10. 11 lonceng, 12 lonceng, 13 lonceng, 14 lonceng. Dan itu berhenti. Mereka saling memandang dan salah satu dari mereka berkata, wow, ini lebih lama dari sebelumnya. Dan itu benar. Dimanapun kita berada dalam sejarah. Apakah Anda menyadari bahwa kita semakin dekat dengan kedatangan kedua Tuhan? Tapi mungkin aku akan mengejutkanmu dengan mengatakan, yang Alkitab katakan bahwa hari Tuhan dan kedatangannya yang dekat telah dekat sejak lama. Sekarang, pertama-tama, mengapa kita mempelajari topik ini? Bagaimana hidup di hari-hari terakhir? Nah, kamu tahu, tertulis dalam 2 Timotius 3:1, bahwa pada hari-hari terakhir masa-masa berbahaya akan datang. Apakah kita melihat zaman yang berbahaya di dunia saat ini? Ada masa-masa berbahaya. Dan saya pikir semua orang tahu bahwa pada suatu saat segala sesuatu harus berakhir. Ini tidak bisa terus seperti ini selamanya. Maksudku, lihatlah apa yang terjadi di dunia ini, lingkungan yang rusak, sumber daya yang habis dengan cepat, populasi yang meledak, dan tantangan antara ekonomi dan teknologi yang sepertinya semakin cepat hingga semuanya akan dikendalikan oleh robot dalam waktu dekat. Dan Anda bertanya-tanya, berapa lama ini bisa berlangsung? Yesus berkata, akan ada masa dalam sejarah ketika, kecuali hari-hari itu dipersingkat, tidak ada daging yang akan selamat. Tetapi kita hidup di hari-hari terakhir. Biarkan saya memberitahu Anda bahwa saya tahu kita berada di hari-hari terakhir, karena Alkitab mengatakan kita telah berada di hari-hari terakhir sejak Rasul Petrus. Jadi kita pasti berada di hari-hari terakhir sekarang. Tahukah kamu itu? Biarkan saya membacakan beberapa ayat dan mungkin akan mengejutkan Anda. Kisah Para Rasul 2:16. Tetapi inilah yang dibicarakan oleh Nabi Joel. Sekarang apa yang dia bicarakan? Roh Kudus dicurahkan. Pada Pentakosta mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa. Petrus berkata, inilah yang diramalkan oleh Nabi Joel. Hal itu akan terjadi pada hari-hari terakhir, kata Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku atas segala daging. Nah, saya pikir nubuat Joel mungkin merupakan nubuat ganda. Roh Kudus dicurahkan selama hujan awal dan akan dicurahkan lagi selama hujan akhir. Tetapi Petrus berkata bahwa hal itu akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ibrani 1:1, dengarkan. Allah yang pada berbagai waktu dan dengan berbagai cara telah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi, telah berbicara dalam hari-hari terakhir ini. Lihatlah itu, Paulus mengatakan 2000 tahun yang lalu, kita berada di hari-hari terakhir. Bukankah itu yang dikatakan? Allah telah berbicara kepada kita dalam hari-hari terakhir ini melalui anaknya yang telah ditunjuknya sebagai ahli waris segala sesuatu, melalui siapa ia menciptakan alam semesta. Dan kemudian Anda melihat di Yakobus 5:8. Kalian juga harus bersabar, teguhkan hati kalian karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sekarang, mengapa mereka mengatakan kedatangan Tuhan sudah dekat 2000 tahun yang lalu? Apakah mereka salah informasi? Baiklah. Pertama-tama, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu hari atau jamnya. Itu berarti para rasul tidak tahu hari atau jamnya. Apakah itu aman untuk dikatakan? Mereka tidak tahu bahwa itu akan terjadi 2000 tahun kemudian. Mereka tahu itu bisa terjadi kapan saja. Bukan karena Allah telah menandai tanggal di kalendernya. Tetapi ada sesuatu yang harus terjadi sebelum ia kembali. Cara lain untuk memikirkan hal ini adalah ketika Yesus datang dan menyelesaikan misinya,
Anda tahu itu adalah kehidupan, ajaran, pengorbanan, kematian, kebangkitan Yesus, dan kenaikannya ke surga. Itu menandai perubahan. Apakah kita semua setuju bahwa sesuatu telah berubah ketika Yesus melakukan semua itu dalam ekonomi Injil? Yang berubah adalah hingga saat itu dia mulai memberitakan Injil. Yesus mulai memberitakan Injil. Kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan rohani tersedia ketika Yesus datang karena dia mati dan menebus dosa dunia. Dia berhasil dalam misinya. Sekarang itu berbeda dari kerajaan fisik. Mendekat. Akan ada waktu ketika kerajaan Allah yang fisik akan ada di dunia ini. Dia akan datang secara fisik. Bumi akan runtuh, trompet akan berbunyi, malaikat akan datang, orang mati akan bangkit, dan sejarah di dunia kita akan berakhir pada saat itu. Akan ada masa dalam sejarah, tetapi para murid percaya bahwa akhir zaman sudah dekat bahkan pada waktu itu. Lihatlah ini, Una Petrus Patrushat. Tetapi akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu, jadilah serius dan waspada dalam doamu. Artinya, Allah telah melakukan segala yang diperlukan untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus. Semuanya sudah selesai. Biarkan aku memberi kamu yang lain. 1 Yohanes 2:18, anak-anakku. Ini adalah jam terakhir. Jadi di sini ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka semua mengatakan hal itu. Anak-anakku, ini adalah jam terakhir. Dan kamu telah mendengar bahwa antikristus akan datang. Bahkan sekarang banyak antikristus telah datang. Dan itulah cara kita tahu bahwa ini adalah jam terakhir. Jadi perhatikan bahasanya. Hari-hari terakhir, jam terakhir, akhir dari segala sesuatu. Tapi apakah itu berarti mereka salah? Nah, ingatlah Allah berkata dalam 2 Petrus 3:8, kasihanku janganlah lupa akan hal ini. Bahwa bagi Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi jika kamu adalah Tuhan dan hidup selama miliaran tahun tanpa akhir. Berapa lama 1000 tahun? Baginya itu bahkan kurang dari sehari. Tapi dia ingin memberi kita gambaran agar kita dapat memahaminya. Dia berkata itu seperti sehari. Jadi jika kamu memiliki 4000 tahun pertama dan kemudian Yesus datang. Jika kamu mendapatkan 2000 tahun dari kedatangannya. Yang pertama hingga kedatangannya. Yang kedua yang menempatkan kita di posisi kita saat ini. Apakah kamu menyadari bahwa jika kamu kembali tepat 2000 tahun dari tempatmu sekarang. Yesus masih hidup dan berjalan di bumi. Kamu berada di suatu tempat antara kelahirannya dan kematiannya. Jadi apa artinya 2 hari? Kamu berada di hari-hari terakhir. Kamu hanya punya 2 hari tersisa. Jika tidak, kamu akan berkata, aku berada di hari terakhir. Mengerti apa yang aku maksud? Alasan lain untuk tetap berpegang pada itu. Bagaimana dengan hidupmu? Berapa lama kita hidup? Apa arti hidupmu? Yakobus 4:14. Apakah itu bahkan uap yang muncul sebentar lalu menghilang? Seseorang mewawancarai Billy Graham menjelang akhir hidupnya dan mereka berkata, apa yang paling membekas dalam hidupmu? Dia berkata, itu singkatnya. Ini seorang pria yang berusia 99 tahun. Dan dia berkata, begitu singkat. Sepertinya tiba-tiba kamu menoleh ke belakang dan berkata, aku pikir aku masih muda, apa yang terjadi? Sekarang aku mencoba mencari tempat di pemakaman. Hidup kita seperti uap. Jadi jika Allah berkata, lihatlah hari Tuhan sudah dekat dan kedatangannya sudah dekat. Maka jika tidak ada alasan lain, hidupmu singkat dan itu sudah dekat. Dan semakin lama kamu hidup, semakin dekat kedatangannya kan? Jadi kita harus menjaga hal ini dalam perspektif kita. Sekarang, kita selalu berada dalam masa akhir dalam hal itu. Tetapi ada waktu yang dekat dengan akhir. Di mana kamu sebenarnya memasuki fase akhir nubuat. Ada juga beberapa ayat di mana Yesus dengan jelas menyatakan bahwa kedatangannya tidak secepat yang mungkin kamu pikirkan. Jika kamu melihat dalam Matius pasal 24. Dia berbicara di sana tentang tanda-tanda kedatangannya. Kamu membaca dalam Matius 24. Dan kamu akan mendengar tentang perang dan kabar perang. Pastikan kamu tidak terganggu. Semua hal ini harus terjadi. Akhirnya belum tiba. Inilah Yesus berkata, jangan berpikir ini sudah akhir. Maksudku pada masa Perang Dunia II ketika bom jatuh di Hiroshima, bukankah orang-orang berkata, inilah saatnya. Dan ya, orang-orang berpikir inilah saatnya. Kembali ke Y2K, ingat itu. Dan orang lain berpikir ketika menara kembar dihancurkan 11 September, inilah saatnya. Itu terlihat agak apokaliptik jika kamu melihatnya di berita. Dan Allah berfirman, janganlah kamu gelisah. Ada hal-hal yang harus terjadi terlebih dahulu. Itulah yang Yesus katakan.
dan Paulus. Syukurlah jika kamu melihat di 2 Tesalonika bab 2, dia dengan jelas menyatakan bahwa ada hal-hal lain yang harus terjadi sebelum akhir tiba. Kamu dapat melihat di pasal 2 ayat 3 dari 2 Tesalonika. Jangan biarkan siapapun menipu kamu dengan cara apapun mengenai hari itu. Berbicara tentang hari Tuhan tidak akan datang, kecuali jika terjadi kemurtadan terlebih dahulu. Dia tidak bermaksud tentang kemerosotan di dunia, karena dunia sudah jatuh. Dia berbicara tentang kemerosotan di gereja. Itulah saat Yohanes berkata, banyak antikristus akan datang, namun mereka sudah mulai. Penolakan sudah dimulai di dalam gereja. Dan tentu saja kamu akan mendapatkan antikristus yang berkuasa selama 1200 tahun. Allah sangat sabar. Kesabarannya kadang-kadang mengejutkan kita. Ini adalah tantangan ketika kamu seorang Kristen dan kamu merencanakan, karena kamu perlu merencanakan untuk 1000 tahun, tetapi kamu perlu hidup seolah-olah kamu bisa mati besok. Bukankah begitu? Ketika kita membangun gedung di atas bukit, kita tidak ingin menggunakan bahan-bahan termurah, berpikir, oh baiklah, Yesus akan datang dalam 20 tahun, jadi mari kita hemat uang. Sekarang kamu ingin membangunnya karena kamu ingin setia, dan lakukanlah seolah-olah itu sesuatu yang akan bertahan selamanya. Jadi, saya akan membahas beberapa poin di sini saat saya mempertimbangkan bagaimana hidup. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa kita berada di hari-hari terakhir. Kita telah berada di hari-hari terakhir ini sudah lama. Dan aku punya 7 poin jika kamu ingin mencatat. Dan inilah kunci untuk hidup di hari-hari terakhir. Belajarlah dengan tekun, lihatlah dengan penuh doa, lama dengan penuh kerinduan, hiduplah dengan murni, sepenuhnya, bekerja dengan aktif, dan mencintai dengan sepenuh hati. Jadi jika kamu ingin pergi sekarang, kamu boleh. Kamu tahu apa yang akan aku katakan. Mereka mengatakan bahwa kunci khotbah yang baik adalah memberitahu orang-orang apa yang akan kamu katakan, mengatakannya, dan memberitahu mereka apa yang telah kamu katakan. Baiklah, mari kita bicarakan tentang belajar dengan tekun. Jadi bagaimana kita hidup di hari-hari terakhir? Kita perlu tahu apa yang sedang terjadi. Dasar iman Kristen adalah Alkitab. Kita perlu belajar dengan tekun. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak hanya perlu belajar secara pribadi, tetapi kita juga perlu mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita. Ulangan 667. Firman-firman yang aku perintahkan kepadamu hari ini harus ada di hatimu. Kamu harus mengajarkannya dengan tekun kepada anak-anakmu. Kamu harus membicarakannya ketika kamu duduk di rumahmu, ketika kamu berjalan di jalan, ketika kamu berbaring, ketika kamu bangun. Mereka harus menjadi tanda di tanganmu, di dahi, di antara matamu, di ambang pintu. Kelilingilah dirimu dengan firman Allah. Kamu tahu mengapa hal itu begitu penting di zaman kita? Pandangan dunia kalian, sikap dan perspektif hidup Anda akan dibangun berdasarkan pandangan dunia. Artinya apa yang Anda pikirkan tentang aborsi akan didasarkan pada pandangan dunia Anda. Apa yang Anda pikirkan tentang berbagai isu moral, semua itu akan dipandu. Apa yang Anda pikirkan tentang perang, apa yang Anda pikirkan tentang pengampunan, apa yang Anda pikirkan tentang keuangan, apa yang Anda pikirkan tentang karier, apa yang Anda pikirkan tentang segala hal akan diatur oleh pandangan dunia. Jika pandangan dunia Anda adalah pandangan dunia Kristen, bahwa kita berada di sini secara sementara, bahwa tujuan hidup adalah mengenal Allah dalam kasih-Nya dan berbagi Allah dalam kasih-Nya, dan bahwa hidup ini sangat singkat dibandingkan dengan kekekalan yang memengaruhi semua keputusan Anda. Jika Anda tidak memiliki pandangan dunia yang alkitabiah, Anda memiliki proses pengambilan keputusan yang sama sekali berbeda. Bagi Anda, segalanya tentang sekarang. Apa yang akan saya dapatkan sekarang dalam hidup ini, di dunia ini, daripada memikirkan kekekalan. Anda sedang memikirkan untuk menyenangkan diri sendiri daripada memikirkan untuk menyenangkan Allah. Anda akan hidup dalam kehidupan rahasia karena Anda berpikir tidak ada yang tahu. Lupa bahwa malaikat selalu mengawasi. Pandangan dunia alkitabiah Anda memengaruhi segala sesuatu yang Anda lakukan. Jadi kita perlu membaca firman Allah, mengembangkan pandangan dunia yang alkitabiah dan mengajarkannya kepada anak-anak kita. Nehemia, hal itu memberitahu kita bahwa ketika mereka keluar dari Babel, semua orang berkumpul bersama. Mereka berdiri. Ezra membacakan kepada mereka dari kitab hukum. Itulah mengapa kita berdiri saat membaca kitab suci, karena ayat ini. Dan dikatakan bahwa imam-imam ada di sana untuk membantu mereka memahami apa yang mereka baca. Pria, wanita, anak-anak, mereka semua berkumpul bersama. Mereka diajarkan firman Allah dan kemudian mereka menjelaskannya. Mereka menguraikannya. Mazmur 109. Nah, jika Anda ingin mengetahui pentingnya belajar, bacalah Mazmur 119. Saya berani bertaruh tidak ada yang di sini hafal Mazmur 119. Beberapa mungkin hafal Mazmur 23. Ya, jika Anda ingin menghafal Mazmur 117, itu tidak terlalu sulit. Itu pendek. Itu adalah Mazmur terpendek. Tetapi Mazmur 119 seluruhnya berbicara tentang pentingnya firman Allah. Berikut ini adalah potongan kecilnya. Ayat 97 hingga 99. Oh, betapa aku mencintai hukum-Mu.
Itu adalah renungan saya sepanjang hari. Itu berbicara tentang firman Allah. Melalui perintah-perintahmu, engkau membuatku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Mereka selalu bersama saya. Saya memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada semua guru saya, karena kesaksianmu adalah renungan saya. Kristen yang kuliah kadang-kadang memahami lebih banyak daripada guru mereka jika mereka Kristen dan profesor mereka bukan. Ada yang percaya bahwa tidak ada Allah. Dan Alkitab berkata, orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. 2 Timotius 2:15. Belajarlah untuk membuktikan diri Anda berkenan kepada Allah, seorang pekerja yang tidak perlu malu. Memahami firman kebenaran dengan benar, kita perlu mempelajarinya. Apakah mempelajari firman Allah menjadi bagian dari pola rutin dalam hidup Anda? Apakah Anda mengerti? Nah, saya pergi ke gereja sekali seminggu. Itu sudah cukup? Tidak. Kita perlu tahu apa yang kita percayai. Alkitab memberitahu kita firman-Nya. Aku telah menyimpan firman-Nya di hatiku agar aku tidak berdosa. Masalah kita adalah dosa. Apa pertahanan terbesar kita terhadap dosa? Firman-Mu. Apa yang digunakan Yesus untuk melawan dosa? Telah tertulis. Telah tertulis. Telah tertulis. Jika anak Allah, penyelamat Anda, membutuhkan firman Allah untuk melawan iblis, apakah Anda berpikir Anda lebih siap daripada dia? Bagaimana kita bisa mencapainya jika kita tidak belajar dengan tekun? Itulah salah satu cara kita akan bertahan di hari-hari terakhir. Pelajari firman. Berdoalah dengan penuh kerinduan. Sekarang saya akan memberitahu Anda kemana saya akan membawa ini. Bagian dari pesan seperti ini, saya akan mengatakan 3 hal. 3 hal itu akan mengatakan Alkitab. Berdoa, berbagi. Jika Anda melewati ruang suci di gereja ini, kebanyakan dari kita sudah familiar dengan kuil di Israel kuno dan kuil di surga. Anda memiliki tempat suci. Ada 3 hal di tempat suci itu. Anda ingat apa saja itu? Sebuah meja dengan roti, mezbah dupa, dan lampu dengan 7 lilin. Ketiga hal itu adalah kunci untuk masuk ke tempat yang paling suci, kehadiran Allah. Jika Anda ingin pergi ke surga. 3 disiplin dalam kehidupan Kristen, kamu harus berdoa. Itulah mezbah dupa roti. Firman adalah roti. Manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman. Kalian membutuhkan roti hidup Alkitab. Dan kamu juga perlu membagikan imanmu. Alkitab berkata, biarkan cahayamu bersinar di hadapan manusia. Dan menjadi saksi dalam hidupmu, ketiga hal itu adalah dasar yang penting. Jika kamu ingin memiliki kesehatan rohani, kalian perlu bernafas. Kalian perlu makan, kalian perlu berolahraga. Bernapas adalah doa. Makan firman Allah, berolahraga, berbagi iman. Ini adalah hukum yang tidak boleh dilanggar, akan ada konsekuensinya. Tunjukkan kepadaku seorang Kristen yang telah menjauh dari iman, dan aku akan menunjukkan kepadamu seseorang yang mengabaikan salah satu dari ketiga hal itu. Jadi kamu perlu meluangkan waktu tidak hanya untuk membaca firman, tetapi juga untuk berdoa. Dan itulah doa yang tekun, berdoa dengan penuh perhatian. Titus 2:13. Ketika kita memikirkan kedatangan kedua, melihat untuk pengharapan yang berbahagia dan kedatangan yang mulia dari Allah kita yang besar dan juru selamat Yesus Kristus. Sekarang bagaimana kita berdoa? Yesus berkata kepada kita, Markus 3:33. Waspadalah, berjaga-jagalah dan berdoalah karena kamu tidak tahu kapan waktu kedatangan Tuhanmu. Waspadalah dan berdoalah. Apa itu doa yang waspada? Artinya doa yang terus-menerus. Aku mendengar cerita tentang seorang wanita yang pergi ke opera dan dia, kau tahu, itu salah satu acara mewah dan glamour dan seorang wanita kaya di sana. Saat melepas mantelnya, dia menjatuhkan brosnya dan jatuh di antara kursi. Dan dia pulang dan menyadari bahwa bros emasnya yang sangat mahal, berhiaskan berlian, telah jatuh. Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jadi dia memanggil. Dia menelepon teater dan bertanya kepada petugas di sana. Dia berbicara dengan manajer dan berkata, saya kehilangan bros ini. Dia memberitahu area kira-kira di mana dia duduk. Dia berkata, baiklah Bu, tunggu sebentar. Dan aku akan mencarinya untukmu. Jadi dia memegang telepon dan butuh waktu sebentar. Dia berjalan bolak-balik di lorong. Tak lama kemudian dia melihat di antara kursi dan di bawah kursi dan dia menemukan kecoa itu. Dia kembali dan berkata, aku punya kabar baik. Halo? Halo? Dia bosan menunggu. Dia menutup telepon. Dia tidak pernah menyebutkan namanya. Tidak pernah dipanggil kembali. Lelah menunggu. Dia kehilangan harta karun itu. Aku bertanya-tanya berapa kali kita kehilangan harta yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Karena kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita tidak berjaga dan menanti. Kita harus menanti Tuhan dalam doa-doa kita. Bukan hanya berbicara. Dan terkadang itu adalah mendengarkan. Ayat lain, bab yang sama. Markus 13. Buka ayat 35. Perhatikanlah karena kamu tidak tahu kapan tuan rumah akan datang.
Yesus telah mengatakan hal itu sepanjang waktu. Pada malam hari, tengah malam, saat ayam berkokok, atau pada pagi hari, agar aku tidak datang dan mendapati kalian tertidur. Dan apa yang aku katakan kepada kalian, aku katakan kepada semua orang, waspadalah. Sekarang perhatikan apa yang Tuhan katakan. Kalian harus berjaga-jaga dan berdoa, kalian tidak tahu kapan aku akan datang. Bisa jadi pagi, bisa jadi malam, bisa jadi tengah malam, bisa jadi saat ayam jantan berkokok. Jadi kita harus hidup dalam sikap waspada yang terus menerus. Waspadalah dan berdoalah, waspadalah dan berdoalah. Betapa sedihnya jika tertidur. Pada saat itu, pada saat yang kritis itu, 1 Petrus 4:7. Aku sudah memberitahukan hal ini kepadamu, tetapi akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Berdoalah dengan serius dan waspada. Maksudku, serius tentang hal-hal Allah. King James berkata, jadilah bijaksana. Maksudku, kekekalan sedang dipertaruhkan. Bukan berarti kamu tidak boleh tertawa. Artinya kita perlu memastikan dan menjaga hal utama, memiliki prioritas. Doa sama pentingnya bagi orang Kristen seperti napas bagi tubuhmu. Kita harus hidup dalam sikap doa. Kamu tahu, kamu telah melakukannya, apakah kamu menyadarinya atau tidak. Saya tahu sesuatu yang pribadi tentang Anda. Kamu telah bernapas sepanjang hidupmu. Dengan sedikit gangguan. Alkitab berkata, berdoalah tanpa henti. Kita harus hidup dengan sikap berjalan bersama Allah dan bergaul dengannya. Mereka adalah orang-orang yang akan siap ketika Kristus datang. Alkitab berkata, Nuh berjalan dengan Allah, Henokh berjalan dengan Allah. Henokh ketujuh dari Adam diangkat. Kamu dan aku hidup di generasi terakhir. Gereja Laodikia dapat diterjemahkan, tetapi kita juga harus berjalan bersama Allah. Lukas 21:36, berjaga-jagalah dan berdoalah selalu. Seberapa sering kita berjaga dan berdoa? Berdoalah selalu agar kamu dianggap layak untuk terhindar dari semua hal ini. Hal-hal apa yang dia bicarakan? Lukas 21. Dia berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, bencana dan kesusahan pada hari-hari terakhir. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa selalu agar kita layak untuk terhindar dari semua hal yang akan terjadi dan untuk berdiri di hadapan anak manusia ketika ia datang dalam kemuliaannya. Jadi itu sangat jelas. Itu salah satu hal yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri untuk hari-hari terakhir. Berdoalah. Miliki kehidupan doa, tetapkan waktu-waktu tertentu. Kamu mungkin berpikir, ya, aku tidak terlalu pandai dalam hal berdoa. Doa adalah sesuatu yang harus dipelajari. Bahkan para rasul pergi kepada Yesus dan berkata, ajarkanlah kepada kami bagaimana berdoa. Seperti yang diajarkan Yohanes. Jangan merasa sedih, saya pikir doa itu spiritual. Cukup rasakan dan lakukan dari hati. Ada cara yang benar untuk berdoa dan ada cara yang salah untuk berdoa. Dan jadi kamu bisa diajari berdoa. Dapatkan buku-buku bagus tentang doa. Karen dan saya sedang membaca buku yang sangat bagus tentang doa. Itu buku yang tebal. Kita telah membacanya selama berminggu-minggu dalam ibadah kita. Tapi itu baik. Dan itu batas IM jika kamu penasaran. Buku yang hebat. Ini adalah segala sesuatu yang pernah ditulis E.M. Bounds tentang doa dalam satu buku. Itu benar-benar baik, tetapi membantu saya menyadari betapa banyak yang harus saya pelajari tentang doa. Terutama bagi mereka yang hidup di ambang kekekalan. Kita harus tahu bagaimana berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk gereja, untuk kebangkitan. Amin. Baiklah, kita telah membahas tentang belajar dengan tekun, berdoa dengan tekun, dan merindukan dengan penuh kerinduan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap kekuatanmu. Orang Kristen seharusnya memiliki semangat. Amin. Jika kita lebih bersemangat tentang apa yang kamu tahu apa? Kamu tahu apa arti theos? Artinya Allah, teologi. Antusiasme berarti seseorang yang berada dalam Allah. Dan Allah, tidak ada yang seharusnya membuatmu lebih bersemangat daripada Allah. Benar. Alkitab memberitahu kita bagaimana kita harus hidup dan apa sikap kita seharusnya tentang kedatangan kedua. Filipi 3:20. Sebab kewarganegaraan kita ada di surga. Dari mana kita juga dengan penuh harap menantikan penyelamat. Pernahkah kamu melihat seekor anjing ketika tuannya pergi? Mereka pergi ke pintu layar, mereka pergi ke jendela, dan mereka tidak sabar menanti mereka pulang. Mata mereka terbuka, telinga mereka waspada, semua indera mereka. Kapan mereka datang? Kapan mereka datang? Kapan mereka datang? Kamu tahu? Dan itulah cara seorang Kristen seharusnya menantikan kedatangan Tuhan. Maksudku, kita dengan penuh kerinduan menantikannya. Lihatlah 1 Korintus 1:7, agar kamu tidak kekurangan dalam segala karunia, dengan penuh kerinduan menantikan penyingkapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang-orang bertanya, mengapa Anda begitu bersemangat? Anda berkata, Yesus akan datang. Anda tahu, Anda tidak sabar menantikannya. Tuhan saya akan pulang. Benar? Orang Kristen seharusnya bersemangat, tetapi, dan Anda tahu antusiasme Anda akan menular. Ibrani 9:2. Jadi Kristus ditawarkan sekali untuk menanggung dosa banyak orang. Bagi mereka yang dengan penuh kerinduan menantikannya, ia akan menampakkan dirinya bukan kepada semua orang, tetapi kepada siapa? Yang bersemangat. Jika Anda hanya sekadar acuh tak acuh tentang kedatangan Yesus,
Ya, dia akan datang lagi. Dan Anda tahu, ini agak sedih, tetapi kata Adventist itu sendiri, kita adalah gereja Advent hari ke-7. Kata Adventist itu sendiri mengimplikasikan orang-orang yang percaya dan menantikan kedatangan Yesus yang segera. Dan kita hidup dengan cara yang percaya dan bertindak seolah-olah Tuhan akan datang. Dan kita sangat menantikan hal itu terjadi. Sekarang jika saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin Tuhan datang? Mungkin Anda berkata, amin. Tetapi di dalam hati Anda yang paling dalam, beberapa dari Anda berpikir, tapi belum saatnya, untuk beberapa alasan. Beberapa dari Anda berpikir, ya, saya berharap bisa bersiap-siap dulu dan sekarang saya belum siap. Nah, sebaiknya Anda bersiap-siap karena Anda tidak tahu kapan itu akan terjadi. Seorang rabi ditanya, kapan waktu terbaik untuk bertobat? Dia menjawab, hari terakhir hidupmu. Dan orang itu berkata, nah, bagaimana jika Anda tidak tahu kapan itu terjadi? Dia berkata, tepat sekali. Jadi kita harus selalu siap, bukan? Orang-orang Advent yang percaya pada kedatangannya seharusnya hidup dalam semangat penantian ini. G. Campbell Morgan Menoulis. Bagi saya, kedatangan kedua adalah cahaya abadi di jalan yang membuat masa kini dapat ditanggung. Aku tidak pernah meletakkan kepalaku di bantal, tanpa berpikir bahwa mungkin sebelum fajar menyingsing, fajar terakhir akan terbit. Saya tidak pernah memulai pekerjaan saya tanpa berpikir mungkin dia akan mengganggu pekerjaan saya dan memulai pekerjaannya sendiri. Kita harus hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa kita hanya selangkah lagi dari kekekalan. Jika kamu mati, jika karena suatu alasan mobil meluncur ke lajur Anda atau apapun bisa terjadi, saya tidak ingin menakuti Anda, tapi itu pemikiran yang menyejukkan. Pikiran sadar Anda berikutnya adalah kebangkitan. Anda ingin siap sekarang, saya mulai dengan itu. Mungkin kita semua ingin Tuhan datang. Terkadang kita berpikir belum saatnya. Ada beberapa hal Tuhan yang masih ingin aku jelaskan. Saya tidak benar-benar merasa siap. Jika kita sepenuhnya berkomitmen, kita akan dipenjara. Alasan lain kadang-kadang kita ragu adalah karena kita memiliki orang-orang terkasih. Ada orang-orang yang ingin kita jangkau. Dan Anda tahu jika Tuhan datang sekarang, mereka belum siap. Dan Anda ingin mereka siap. Tetapi jangan biarkan hal-hal itu menghalangi Anda untuk berdoa untuk kedatangan yang mulia dari Kristus. Benar. Bagaimana Alkitab berakhir? Pernahkah kamu memperhatikan bahwa di dalam kitab Wahyu, apa seruan terakhir Rasul Yohanes dalam Alkitab? Tuhan berkata, lihatlah aku datang dengan cepat. Dan Yohanes berkata, amin. Demikianlah datanglah Tuhan Yesus. Bukankah itu seharusnya menjadi keinginan kita? Yohanes menulis kitab Wahyu. Dia pernah menjadi tawanan. Dia menyaksikan banyak temannya dibunuh karena iman mereka. Tiran jahat Nero menganiaya orang Kristen. Dan ketika Yohanes berkata, datanglah Tuhan Yesus, aku maksudkan dia benar-benar berdoa, itu ada di hatinya. Seseorang berkata, kamu tidak bisa menyalakan api di hati orang lain sampai api itu menyala di hatimu sendiri. Amin. Jadi bukan hanya kita harus mencarinya dengan antusias, tapi kita juga harus hidup dengan murni. Ini berbicara tentang kesucian. Pertama John. 3, 2. Kasih, sekarang. Kita adalah anak-anak Allah dan belum terungkap apa yang akan kita jadi. Tapi kita tahu bahwa ketika dia terungkap, dia berbicara tentang kedatangannya yang kedua. Kita akan menjadi seperti dia karena kita akan melihatnya sebagaimana adanya. Perhatikan ini. Dan setiap orang yang memiliki harapan ini membersihkan diri atau membersihkan dirinya. Sama seperti dia yang murni. Seberapa murni? Sama seperti dia yang murni. Kristen adalah pengikut Kristus. Keinginan kita, tujuan kita adalah untuk mencerminkan kekudusannya. Apakah itu menakutkan bagimu? Alkitab mengajarkan, Ibrani 12:14, kejarlah damai dengan semua orang. Dan kekudusan tanpa yang mana tidak ada yang akan melihat Tuhan. Berbahagialah yang hatinya bersih. Mereka akan melihat Tuhan tanpa kekudusan. Tidak ada yang akan melihat Tuhan. Kita seharusnya berdoa bahwa Allah dapat menjadikan kita kudus. Jadilah kudus katanya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena aku suci, Allah memanggil kita untuk melakukan itu. Dan itu berarti Mazmur 1:1 ayat 3. Aku tidak akan menempatkan hal-hal jahat di hadapanku, baik di TV maupun di smartphone-mu. Kita harus menjauh dari memandang hal-hal yang tidak suci dan menutup telinga kita dari kekerasan. Alkitab berkata, Ayub 3:1, aku telah membuat perjanjian dengan mataku. Mengapa aku harus memandang atau melihat seorang wanita muda? Ada masalah besar dengan ketidakmoralan. Bukan hanya epidemi pornografi, tapi juga terpampang di papan iklan di kota. Seorang Kristen perlu membuat perjanjian dengan matanya. Allah memanggil kita untuk kesucian dan kekudusan. Apakah kamu ingin aku bicara seperti ini? Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk hari-hari terakhir?
Kamu tahu, ini begitu mudah bagi kita, dan aku harus terus mengingatkan diriku sendiri. Mudah bagi kita untuk memuji diri sendiri sebagai orang Kristen. Jika kita bahkan hanya Kristen yang setengah hati. Seorang Kristen yang setengah hati hari ini jauh lebih baik daripada moralitas dunia. Dan jadi kamu bisa menipu diri sendiri dengan berpikir, ya, aku jauh lebih baik daripada dunia jahat ini, jadi kedinginan imanku akan membawaku ke surga. Itu tidak bekerja seperti itu. Tuhan tidak memberi nilai berdasarkan kurva. Dia tidak mengatakan, selama kamu 10% lebih baik dari dunia yang jahat, kamu akan berhasil. Dia berkata, dunia yang jahat bukanlah teladanmu, Yesus adalah teladanmu. Dan dia memanggil kita untuk kudus. Untuk bersiap menyambut kembalinya. Kamu tahu, aku ingat pernah mendengar cerita seorang pria memelihara merpati pulang. Dan kamu tahu itu adalah sebuah olahraga. Dan orang-orang, mereka membiarkan merpati-merpati itu. Ada berbagai jenis, berbagai warna, dan kadang-kadang mereka membayar ribuan dolar untuk merpati-merpati itu. Dan mereka memiliki jaringan teman-teman di seluruh negeri. Dan biasanya, mereka memiliki tempat di mana halaman mereka penuh dengan merpati dan merpati. Dan ada seorang pria di kota di Ohio, dan di atap kota itu, dia memiliki merpati-merpati. Dan dia akan mengikat pesan-pesan kecil dan membiarkannya terbang. Dan mereka telah dikirim kepadanya, dan mereka akan terbang kembali ke pemiliknya. Dan aku tidak tahu mengapa mereka melakukannya, tapi mereka menikmati hal itu. Dan ada seorang pria yang sedang berada di atap rumahnya di Ohio. Saat mereka berbicara di atap dan dia menunjukkan burung merpati peliharaannya, seekor burung terbang masuk. Dia berkata, lihatlah ini. Si ekor merpati baru saja terbang 500 mil dari St. Louis dan dia tidak mendarat sekalipun. Dan orang itu berkata kepadanya, bagaimana kamu tahu burung merpati itu tidak pernah mendarat sekalipun? Apakah burung merpati itu memberitahumu bahwa dia datang langsung? Dia tidak pernah mendarat sekalipun. Jadi lihat, aku bisa melihatnya dan tahu dia tidak mendarat. Dia berkata, dia pergi langsung dari penjaganya kepadaku karena dia ingin pulang. Dia sangat ingin pulang kepadaku. Dia tidak teralihkan. Dia tidak mendarat. Ia berkata, karena kakinya bersih. Sayapnya bersih. Tidak ada serbuk sari di sayapnya. Tidak ada lumpur di kakinya. Yang dia pikirkan hanyalah mencapai aku. Dan kamu tahu, itulah yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Kita begitu fokus dan begitu antusias menantikan kedatangan Yesus. Agar kita tidak teralihkan oleh dunia, langsunglah menuju kepada Tuhanmu. Dia memanggil kita untuk kesucian. Ada seorang dokter bedah dalam jemaat ini, dan dia kamu tahu kaya dan agak setengah hati dalam imannya. Dan dia pergi ke dokter suatu hari, dokter itu pergi ke pendeta suatu hari dan dia berkata, ini aku punya beberapa tiket untuk pertunjukan Broadway di kota ini, kamu pasti akan menyukainya. Dan pendeta berkata, itu sangat baik dari Anda. Katanya, tapi aku tidak bisa menerimanya. Mengapa tidak? Kamu perlu rileks, kamu bekerja terlalu keras, duduklah, nikmati dirimu, Tuhan ingin kamu bersenang-senang. Dan dia tahu jenis permainan apa yang sedang berlangsung. Dan dia berkata, dokter, dia berkata, apakah kamu akan melakukan operasi dengan tangan kotor? Tentu saja tidak. Said, aku tidak bisa melakukan pekerjaanku dengan hati yang kotor. Tapi itu tidak hanya berlaku bagi para pendeta, hal itu seharusnya berlaku bagi setiap orang percaya. Kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dan kamu tidak bisa melakukannya dengan baik jika hatimu kotor. Dia memanggil kita untuk menjadi suci. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Bukan hanya hidup secara murni, ini adalah bergantung sepenuhnya. Orang benar akan hidup oleh imannya. Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu, akui Dia, dan Dia akan menuntun jalanmu. Kamu perlu memiliki iman yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Di hari-hari terakhir, kamu ingin siap. Mengerti apa artinya hidup dengan iman? Yohanes 13:23. Sekarang aku bersandar pada dada Yesus. Salah satu muridnya yang dikasihi Yesus. Apakah kamu bersandar pada Tuhan? Kamu tahu ada lagu Lean on Me. Itulah yang sebenarnya diinginkan Yesus dari kita, bersandar padanya. Ketika Kaleb berkata kepada anak-anak Israel, aku tahu bahwa kita dapat masuk ke tanah yang dijanjikan karena Allah yang telah membawa kita sejauh ini dapat membawa kita sampai ke sana. Ketika Daud melawan Goliat, ia berkata, kamu datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan perisai, tetapi aku datang kepadamu dengan Tuhan. Aku sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Dan seluruh proses ini, proses pembangunan gereja ini memang pekerjaan besar. Telah memakan waktu yang lama. Dan ada begitu banyak kali di mana aku tergoda untuk menarik rambutku, jelas. Tetapi aku hanya berkata, Tuhan ini bukan gerejaku, ini adalah gerejamu. Pendeta Ross dan saya berbicara minggu ini,
Kami menghadapi beberapa tantangan terkait kemampuan kami untuk tinggal di sini dan berapa lama kami akan tinggal di sini. Dan aku berkata kepada Yohanes, aku senang ini adalah masalah Allah karena aku tidak tahu bagaimana dia akan menyelesaikannya. Dan sepertinya dia sedang menyelesaikannya. Jadi kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Yesus tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Dia berkata, di manakah imanmu? Dia ingin kita menjadi kudus, tetapi dia juga ingin kita hidup dalam damai. Dan percayalah kepadanya. Kita perlu percaya bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaan yang telah dia mulai dalam hidup kita. Jika tidak, kita akan selalu cemas, sepenuhnya menyerahkan iman kita kepadanya. Won't Petrus who change? Kita yang dijaga oleh kuasa Allah melalui iman untuk keselamatan, siap untuk diungkapkan pada waktu terakhir. Perhatikan bahwa Petrus berbicara tentang waktu terakhir. Bagaimana kamu bisa bersiap untuk kali terakhir? Kamu dijaga oleh kuasa Allah. Bagaimana? Melalui iman. Kita perlu menjadi orang-orang yang beriman. Kita perlu menunjukkan iman kita kepada Allah. Ketika orang melihat kita diuji, kita perlu menunjukkan dan bersaksi melalui cobaan kita bahwa kita percaya kepada Allah dan Allah akan melakukan mujizat bagi kita untuk mengajar mereka. Ketika orang Kristen menerima laporan medis yang sangat buruk dan mereka percaya kepada Allah, lalu mereka disembuhkan, kamu menjadi saksi melalui imanmu. 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena dia peduli padamu. Petrus tahu tentang itu. Kamu tahu, dia melihat Yesus berjalan di atas air. Ketika Petrus kehilangan iman, ia mulai tenggelam. Seseorang pernah berkata, iman melihat yang tak terlihat, percaya pada yang tak terbayangkan, dan menerima yang tak mungkin. F.B. Meyer berkata, ketidakpercayaan. Kekurangan iman menempatkan keadaan kita di antara kita dan Allah. Tetapi iman menempatkan Allah di antara kita dan masalah kita. Jadi apapun masalahmu, serahkanlah kepada Tuhan, andalkanlah Allah, dan kita akan membutuhkan iman. Point 6. Bukan hanya hidup dengan murni dan bergantung sepenuhnya, tetapi juga bekerja dengan aktif. Aku telah memberitahumu 3 hal. Yang pertama adalah agar cahayamu bersinar. Kita membutuhkan lebih banyak kasih di hati kita untuk melelehkan timah di kaki kita dan keluar untuk memberitahu tetangga kita. Lukas 10:2, Yesus berkata, panen itu sungguh besar. Tetapi pekerja yang ada sangat sedikit. Ada banyak orang di luar sana yang ingin tahu tentang Yesus. Dan apa yang kamu percayai lebih banyak daripada orang-orang di gereja yang ingin memberitahukan kepada mereka. Aku tahu sulit untuk dipercaya. Kita berpikir, oh sulit sekali membuat orang datang ke gereja. Alasannya sulit karena kita tidak memberitahu mereka. Itu tidak sulit. Jika kita bersedia berbagi dengan tetangga kita. Jika kita bersedia menggunakan karunia kita untuk memberitakan Injil. Dan aku agak seperti berkhotbah kepada orang yang sudah percaya karena gereja kita cukup aktif. Kami benar-benar bangga padamu. Tapi aku tahu ada orang lain yang mendengarkan. Jadi aku tidak memberitahumu, aku memberitahu mereka. Bahwa kita harus terlibat dalam melakukan pemberitaan Injil. Seseorang pernah berkata, hanya Allah yang dapat menyelamatkan dunia, tetapi Allah tidak dapat menyelamatkan dunia sendirian. Aku tahu itu mungkin terdengar ya, apakah Allah tidak bisa melakukan apa-apa? Dia tidak akan menyelamatkan dunia tanpa kerja sama kita. Bahkan para malaikat memberitahu para gembala ketika Yesus datang untuk pertama kalinya, agar mereka dapat memberitahukan kepada orang lain. Malaikat memberitahu para bijaksana agar mereka dapat memberitahukan kepada orang lain. Allah memberitahu kita karena dia akan menggunakan kita untuk memberitahu orang lain. Bahkan ketika Tuhan secara pribadi menampakkan diri kepada Paulus, Paulus berkata, sekarang apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Tuhan berkata, tunggu saja, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Allah menggunakan orang untuk menjangkau orang. Dia berkata kepada para murid, pergilah ke seluruh dunia, ajarkan. Dia ingin kita membagikan kabar baik dan pandangan Kristen. Apakah kedatangan kedua sudah ditentukan sekarang? Di sini, saya akan sedikit berhenti sebelum sampai pada poin terakhir saya. Dan saya hanya ingin membuatnya sangat-sangat jelas. Apakah Allah telah menetapkan tanggal untuk kedatangan kedua? Itu adalah pertanyaan yang berbeda dari, apakah Allah tahu tanggal kedatangan kedua? Apakah Allah tahu segalanya? Ya. Tetapi apakah kedatangan kedua ditentukan oleh kalender yang dimiliki Allah? Atau apakah kedatangan kedua ditentukan oleh sesuatu yang terjadi di bumi ini? Bukankah Yesus berkata, Injil akan diberitakan di seluruh dunia? Matius 24:14. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Kemudian akhir akan datang. Dia berkata sesuatu harus terjadi. Benar. Jadi apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mempercepat hari-hari terakhir? Saya ingin Anda memperhatikan ayat 2 Petrus 3:11. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang cara hidup di hari-hari terakhir, Petrus berkata, langit akan hancur karena panas yang hebat. Bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Oleh karena itu, karena semua hal ini akan hancur, segala sesuatu di dunia ini akan terbakar habis. Bagaimana seharusnya kalian hidup dalam segala tingkah laku yang kudus? Kita sudah membicarakannya. Dan kehidupan yang saleh.
Menantikan dan mempercepat kedatangannya. Tunggu. Mempercepat. Kita bisa mempercepat. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mempercepat kedatangan hari Tuhan. Karena itu langit yang akan hancur terbakar dan unsur-unsurnya akan meleleh karena panas yang hebat. Menurut terjemahan Yunani, kata mempercepat berarti kita mempercepat kedatangan hari Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu untuk membantu mempersiapkan lingkungan dengan mempersiapkan hati untuk mempercepat hari itu. Jadi, jika kamu ingin Yesus datang, buktikanlah. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu mempercepatnya. Apakah Anda menyadari bahwa Kristus bisa saja datang sebelum sekarang? Apakah Allah bermaksud agar anak-anak Israel mengembara 40 tahun di padang gurun? Kamu tahu dia menyelamatkan mereka secara ajaib dari Mesir. Dia membawa mereka ke padang gurun. Dia berkata, "Ayah, jangan katakan ini kepada kalian, tapi aku akan membuat kalian berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Lalu aku akan membawa kamu ke tanah yang dijanjikan." Itu bukan rencananya. Dia membawa mereka ke tepi tanah yang dijanjikan, bermaksud untuk membawa mereka masuk ke tanah yang dijanjikan. Tetapi mereka kehilangan iman di tepi tanah yang dijanjikan. Mereka tidak siap dan jadi mereka tersesat. Itu bukanlah rencana ideal Allah. Itulah mengapa kita berdoa agar kehendak-Mu jadilah. Karena banyak hal yang terjadi bukanlah kehendak Allah. Apakah niat Tuhan agar kita berada di sini selama ini? Anda tahu jika gereja awal terus melanjutkan kebangkitan yang dimulai oleh para rasul, Yesus akan datang sebelum sekarang. Jika gerakan Advent hari ke-7 telah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan selama kebangkitan itu, mengikuti 18:4, dia akan ada di sini. Izinkan saya membacakan sesuatu kepada Anda dari Christ Object Lessons, halaman 69, buku klasik itu. Kristus menanti dengan kerinduan yang mendalam akan penampakan dirinya dalam gerejanya. Ketika karakter Kristus sepenuhnya terwujud dalam umatnya, maka dia akan datang untuk mengklaim mereka sebagai miliknya. Itu adalah hak istimewa setiap orang Kristen tidak hanya untuk menantikan, tetapi juga untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang mengaku namanya menghasilkan buah untuk kemuliaannya. Betapa cepatnya seluruh dunia akan ditaburi dengan benih Injil. Segera panen besar terakhir akan matang, Kristus akan datang. Pergi ke halaman 37. Bukan kehendak Allah bahwa kedatangan Kristus ditunda demikian. Jadi ketika saya berkata bahwa kita hidup di hari-hari terakhir dan Tuhan akan segera datang, itu adalah pernyataan bersyarat. Dia bisa datang sedikit lebih cepat, sedikit lebih lambat. Tidak peduli apa yang dunia lakukan, akan ada hari ketika tirai akan turun. Bukan. Saya pikir kita semua setuju. Tetapi ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mempercepatnya. Kita dapat mempercepat kedatangan Tuhan dengan hidup yang saleh, kata Petrus. Dengan berbagi iman kita. Kemudian saya ingin sampai pada poin terakhir di sini. Mencintai sepenuhnya. Matius 22:37. Kamu harus mencintai Tuhan Allahmu, kata seseorang. Apa perintah yang terbesar? Apa yang paling besar? Bagaimana kita harus hidup di hari-hari terakhir? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. 2 Korintus 5:14. Karena kasih Kristus memaksa kita. Mengapa kita ingin berbagi kesedihan? Mengapa kita ingin hidup kudus? Kita mencintai Dia karena Dia terlebih dahulu mencintai kita. Kasih Kristus memaksa kita karena kita menghakimi demikian. Jika satu orang mati untuk semua, maka semua mati. Kolose 3:14. Tetapi di atas semua hal ini dia membawa kamu ke rak teratas. Di atas segala sesuatu kenakanlah kasih yang adalah ikatan kesempurnaan. Jika kamu ingin tahu apakah sebuah gereja siap untuk kedatangan kedua, Alkitab berkata, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku oleh karena pemahaman nubuatmu, oleh semangatmu terhadap hukum agama. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku karena kasihmu satu sama lain. Dan kita membuktikan cinta kita kepada Allah dengan mengulang-ulang. Kamu harus mengatakannya 100 kali berulang-ulang. Aku mencintaimu Tuhan. Apakah begitulah caranya? Kita membuktikannya dengan, Alkitab berkata, dengan menunjukkan kasih kepada satu sama lain. Dan kamu tahu bagaimana itu terjadi. Allah menempatkan kita dalam situasi di mana cinta kita kepada orang lain diuji. Seringkali dimulai dari rumah. Dan kemudian kita menunjukkan cinta kita kepada Allah dengan mencintai sesama kita. Semua harus dimulai dengan cinta kepada Allah, bukan? Tetapi di atas segala hal ini kenakanlah kasih terlebih dahulu. 1 Petrus 4:8. Dan di atas segala sesuatu miliki kasih yang kuat satu sama lain. Perhatikan apa yang dikatakan Petrus. Karena kasih akan menutupi banyak dosa. Ketika kita tidak memiliki kasih, kita pergi dan mengumbar kesalahan orang lain. Tetapi cinta menutupi.
Bukankah kamu bersyukur bahwa kasih Allah, Dia bersedia menutupi dosa-dosamu dengan darahnya? Membuatku teringat pada sebuah cerita dalam Alkitab. Nuh berjalan dengan Allah, orang baik. Tapi setelah banjir, Nuh mulai bertani anggur. Mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi jika jus anggur dibiarkan terlalu lama, tapi itu fermentasi. Dan dia berpikir, oh ya, ini cukup menyenangkan, ini membuatku rileks. Tapi suatu hari dia menjadi terlalu santai, dan dikatakan dia berjalan terhuyung-huyung. Dan kamu tahu, jika Nuh menyadari bahwa alkohol bisa merusakmu, maka kita semua harus menyadarinya. Nuh tidak bisa mengendalikannya, tidak ada yang benar-benar bisa. Dia mulai tersandung-sandung mabuk di dalam tenda telanjang. Dia sedang menggendong salah satu anaknya. Ham masuk dan alih-alih mencoba menutupi ayahnya dan menghormati kondisinya serta menyimpannya untuk dirinya sendiri, dia keluar dari tenda dan mulai menceritakan kepada semua orang di perkemahan. Nenek moyang kita berjalan sempoyongan mabuk di dalam kemahnya dan dia telanjang. Mari lihat. Nah, ketika saudara-saudaranya mendengar bahwa Alkitab berkata, janganlah menghina ibu dan ayahmu, mereka berkata, kamu harus menghormatinya. Shem dan Japheth, mereka mengambil sehelai pakaian, mereka masuk ke dalam tenda, mereka masuk dengan membelakangi sebagai tanda hormat kepada ayah. Mereka bahkan tidak ingin gambaran itu ada di pikiran mereka. Mereka masuk dengan membelakangi, mereka meletakkan sesuatu di atasnya, mereka menutupinya. Cinta menutupi? Tidak. Itu tidak berarti ia membenarkan dosa. Tetapi ia ingin melindungi, ia ingin menyelamatkan. Alkitab mengatakan cinta akan menutupi banyak dosa. From Yohanes 3:11. Inilah pesan yang telah kamu dengar sejak awal bahwa kita harus saling mencintai. Seseorang pernah berkata pada suatu saat, hitunglah hari yang hilang jika kamu tidak berusaha melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Dan cinta telah mengubah lebih banyak pendosa daripada semangat, kepiawaian berbicara, atau pengetahuan. Tahukah Anda apa yang paling efektif dalam mengatasi kehilangan? Cinta. 1 Korintus 3:17. Kamu tahu, sekarang yang tinggal adalah iman, harapan, dan cinta. Ketiga orang ini. Tetapi yang terbesar di antara semuanya adalah apa? Itu adalah cinta. Biarkan saya menceritakan sebuah kisah cinta. Jack menyukai seorang gadis muda yang bekerja bersamanya. Namanya Mary. Ini adalah kisah nyata. Dia sangat pemalu. Jack tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi dia berbicara dengan seorang florist lokal dan dia meminta mereka untuk mengirimkan satu mawar merah kepada Mary. Yang mereka lakukan. Dia tidak tahu dari siapa mawar itu datang, tidak ada catatan. Ini berlangsung setiap hari selama 4 hari. Pada titik itu, rasa penasarannya benar-benar membuatnya penasaran. Bunga mawar datang setiap hari melalui pengiriman dan dia penasaran. Dia pergi ke toko bunga dan berkata, siapa yang mengantarkan mawar ini? Nah, dan pria itu tidak seharusnya mengatakan itu, tapi dia berkata, saya pikir itu seseorang bernama Jack yang bekerja dengan Anda. Dia berkata, aku pikir aku tahu siapa itu. Dia datang kepadanya dengan sebatang mawar dan berkata, apa yang terjadi? Dia berkata, aku ingin mengajakmu kencan, tapi aku takut dan aku hanya berpikir untuk melembutkan hatimu, mengirimkanmu bunga. Jadi dia berkata, aku akan pergi bersamamu. Dia orang yang baik. Jadi dia pergi bersamanya, dan sementara dia pergi bersamanya, dia tetap mengirimkan mawar setiap hari. Dan akhirnya dia melamar dan dia menerima. Mereka menikah. Namun, dia tetap mengirimkan mawar setiap hari selama bulan madu. Dia berpikir, ini akan berhenti. Tapi selama bulan madu, dia mengatur agar satu mawar merah dikirim setiap hari. Tapi tentu saja, setelah bulan madu, kita semua tahu bahwa semua itu akan hilang, kan? Mungkin memang tidak seharusnya. Dia terkejut ketika pulang ke rumah dan kembali bekerja. Dia terus mengirimkan mawar setiap hari. Dan setelah 47 tahun pernikahan, sebuah mawar muncul setiap hari. Akhirnya Jack meninggal. Hari setelah pemakaman, seseorang mengetuk pintu dengan membawa mawar merah. Dan dia berpikir, ya kabar itu belum sampai. Dia mungkin memiliki pesanan tetap dan kabar itu belum sampai padanya. Dia berkata, kamu sadar bahwa Jack sudah meninggal dan kamu tidak perlu melakukan ini lagi. Dia berkata, kamu salah paham. Suami Anda telah mengatur agar Anda menerima sebatang mawar merah setiap hari sepanjang sisa hidup Anda. Karena dia tidak pernah ingin kamu melupakan betapa besar cintanya padamu. Oh ya, namanya Jack Benny. Dan istrinya adalah Mary Livingstone. Dan dia hidup 9 tahun lagi setelah itu. Dan setiap hari dia menerima sebatang mawar. Kamu tahu Alkitab berkata cinta tidak pernah gagal. Dan salah satu hal terpenting yang dapat kita pelajari dalam mempersiapkan diri untuk hari-hari terakhir adalah kasih.
Jika kamu lebih mencintai Allah, kamu akan melayaninya dengan lebih baik. Jika kamu lebih mencintai Allah, kamu akan membaca tentangnya dengan lebih baik. Jika kamu lebih mencintai Allah, kamu akan berdoa dengan lebih baik. Anda akan melakukan lebih banyak untuk berbagi iman Anda. Tentu saja Alkitab adalah tempat di mana seiring kita belajar lebih banyak tentang Allah, kita semakin mencintainya. Saya pikir kita hidup di hari-hari terakhir dan kita ingin siap, kita ingin setia. Amin.